Oke, kali ini kita akan membahas soal ujian akhir semester Kimia Analisis dan Instrumentasi semester ganjil tahun 2021-2022, utamanya di sini nomor 4. Jadi di sini kita punya soal tentang gas kromatografi, bahwa gas kromatografi merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk analisis kualitatif dan kuantitatif dari campuran gas atau volatile mixture. Jadi untuk campuran yang dapat menguap ya. Nah, seorang peneliti mengambil sampel gas dari reaktor untuk dianalisis dengan GC dan menghasilkan grafik di bawah ini. Jelaskan protokol yang perlu diikuti oleh peneliti tersebut dalam menganalisis sampel, parameternya apa saja yang diperlukan, kemudian kita jelaskan dengan uraian prinsip kerja dan skema alat GC. Nah, jadi GC itu gas kromatografi, ya, gas kromatografi. Nah, maka kalau kita mendengar kata kromatografi, itu prinsip kerjanya sebenarnya sederhana, ya. Sederhana, yaitu apa? Prinsip kerjanya adalah pemisahan komponen dalam campuran dengan dasar. Apa dasarnya? Dasarnya adalah interaksi antara komponen dengan fase diam dan fase geraknya. Nah, jadi prinsip kerjanya sebenarnya simply seperti itu. Kita ingin memisahkan komponen dalam campuran dengan dasar interaksi antara komponen dengan fase diam dan fase geraknya. Nah, lalu kalau misalkan gas kromatografi, berarti prinsip kerjanya fase geraknya adalah gas yang bertindak sebagai karier atau gas pembawa. Nah, gas pembawa. Kemudian untuk fase diamnya atau stationary phase-nya, fase diamnya bisa berupa dua, bisa berupa solid, bisa berupa liquid. Ya, fase diamnya bisa berupa solid, bisa berupa liquid. Jadi secara garis besar gas kromatografi itu adalah kromatografi yang menggunakan gas sebagai fase geraknya dan fase diamnya solid, bisa liquid. Kalau solid namanya adalah GSC, gas solid kromatografi. Kalau liquid, gas liquid kromatografi. Nah, lalu prinsip kerjanya secara singkat seperti itu. Nah, lalu skema alatnya bagaimana? Nah, ini gambaran mentahnya ya. Jadi di sini, terlalu jauh. Nah, di sini ini kita punya semacam oven ya. Semacam oven atau tungku. Nah, lalu di sini kita punya gasnya. Ini anggap aja tangki gas gitu ya. Nah, tangki gas. Lalu di sini kita punya yang namanya tempat ininya ya. Ini suntikannya. Atau di sini kita anggapnya injektor. Nah, injektor tempat menyuntikkan sampelnya. Nah, kemudian di sini ada gas, di sini ada kolom. Nah, di sini ada kolom. Kemudian dari kolom akan sampai di bagian yang namanya detektor. Nah, di bagian detektor. Dan nanti hasilnya akan keluar dalam sebuah komputer ya. Itu. Nah, secara simpel seperti ini. Ini adalah gasnya.
Nah, ini. Nah, lalu prinsip alatnya bagaimana? Skema cara kerjanya. Nah, cara kerjanya di sini eh, gas membawa ini ya, gas membawa sampel. Oh, sorry, sorry. Bukan gas membawa sampel. Ntar ini aku tulis skema kerjanya dulu ya. Nah, gas melewati kolom. Gas melewati kolom ya. Jadi gasnya ini melewati kolom. Dia sifatnya akan membawa sampel. Kemudian sampel diinjeksikan ke GC ya. Nah, di sini ini kita punya tungku oven ya. Nah, nanti sampel akan dipanaskan hingga menguap. Nah, sampel dipanaskan hingga menguap, kemudian gas karier tadi membawa uap sampel melalui kolom. Nah, dari sini interaksi antara uap sampel dengan kolom akan menimbulkan pemisahan. Nah, akan menimbulkan pemisahan. Kemudian sampel dideteksi pada detektor ya. Sampel terdeteksi pada detektor. Nah, seperti itu. Lalu kita sudah tahu alatnya, kita sudah tahu skema kerja, kita sudah tahu prinsip kerjanya seperti apa. Oh iya, mungkin ada yang perlu aku tambahkan terkait prinsip kerja di sini. Ini pemisahan komponen dalam campuran dengan dasar interaksi. Nah, campurannya itu adalah campuran volatile atau volatil. Nah, volatil artinya apa? Campurannya itu harus bersifat dapat menguap. Ya, karena tadi di sini kita panaskan. Kita panaskan dalam oven sehingga dia dapat menguap. Nah, protokol yang perlu diikuti oleh peneliti tersebut dalam menganalisis sampel ya. Ya, protokolnya yang jelas tadi sampel ya. Nah, protokol atau prosedurnya sebenarnya seperti sama yang di atas. Mungkin aku tambahkan keterangan. Protokol tambahan ya. Sampel lebih baik dalam keadaan liquid ya. Karena kalau misalkan dalam keadaan liquid kan tentu kita mudah dalam injeknya ya. Dalam keadaan fase liquid sehingga nanti bisa diinjekkan ke alat itu. Kemudian suhu operasi atau suhu dari oven lebih tinggi. Ya, lebih tinggi dari titik didih tertinggi suatu komponen. Nah, ini protokol-protokolnya ya. Nah, ini protokol-protokolnya, protokol tambahan. Jadi kalau misalkan ditanya tentang protokolnya itu bisa berupa skema kerja, bisa berupa protokol tambahan. Nah, parameternya apa yang perlu diperhatikan? Nah, jadi dalam menggunakan GC itu kita perlu memperhatikan beberapa hal ya, yaitu
Fase diamnya. Fase diamnya. Apakah dia polar atau non-polar gitu ya. Apakah polar atau non-polar. Gitu. Lalu kita juga perlu melihat parameter titik-titik sampelnya juga ya. Karena nanti itu juga bakalan berpengaruh ke suhu operasinya. Kemudian kita juga perlu melihat jenis karier gasnya ya. Jenis karier gasnya itu pakai yang mana gitu. Tapi umumnya mostly kita pakai helium. Lalu indikator apa saja yang bisa kita perhatikan? Jenis kolomnya. Nah, jenis kolom. Apakah dia pakai pack kolom atau pakai kapilari atau pakai apa gitu. Nah, terkait dengan jenis kolom nanti juga bakalan berkaitan dengan keberadaan selenizing agent ya. Keberadaan selenizing agent. Ya, selenizing agent ini nanti gunanya untuk apa? Dia nanti berkaitan dengan jenis kolomnya gitu. Kemudian apalagi di sini kalau kita lihat oh iya, ininya apa? Tekanan dan laju alir gas juga ya. Tekanan dan flow rate dari gas. Ini juga mempengaruhi. Lalu konsentrasi sampel ya. Konsentrasi sampel kalau misalkan dia terlalu terlalu pekat, itu nanti mempengaruhi ke hasil pembacaannya. Peak-nya terlalu tinggi. Gitu. Lalu di sini apalagi nih? Kalau dalam analisis ininya ya, analisis sampel atau komponennya, itu kita lihat retention time-nya. Nah, retention time ini untuk analisis kualitatifnya. Nah, jadi ada banyak sekali sebenarnya parameternya yang mempengaruhi dalam penggunaan GC gitu. Jadi begitulah untuk jawaban yang nomor A. Kemudian kita beralih ke yang nomor B. Analisis GC di atas dilakukan dengan menggunakan kolom plot atau porous layer open tube. Nah, jelaskan yang saudara ketahui tentang jenis-jenis kolom pada GC, kekurangan dan kelebihan dari masing-masing jenis kolom. Nah, kelebihan dan kekurangannya ya. Nah, jenis kolom itu kalau misalkan kita lihat dari garis besar itu ada dua. Ada pack column, ada capillary column. Nah, capillary column. Nah, dari capillary column itu sendiri juga masih dibagi. Ada PLOT. PLOT di sini itu tadi ya, porous layer open tube. Kemudian ada WCOT atau Walcott open tube. Kemudian satunya ini SCOT ya. SCOT atau sebentar. Aku jujur lupa sama ininya ya. Singkatannya. Jadi secara capillary column tuh ada 3 tadi. Ada PLOT, ada WCOT, ada SCOT ya. Support coated. Oke. Nah, support coated open tube. Nah, pack column di sini dia kelebihannya ya. Mungkin kelebihannya karena dia memiliki panjang kolom yang lebih pendek dari
capillary column mungkin bisa saja ya, ini bisa saja. Teman-teman mungkin bisa menemukan lebih banyak lagi kelebihan. Bisa saja dalam packed column waktu analisis lebih cepat. Nah, waktu analisis lebih cepat. Cuman di sini kita mempunyai kelemahan karena dia pendek tadi, packed column pendek, maka pemisahan bisa saja kurang sempurna. Pemisahan bisa saja kurang sempurna. Dan tentunya karena ini kita lihat bahwa packed column itu pendek, pemisahannya kurang sempurna, dia kurang cocok untuk digunakan pada senyawa yang lebih kompleks. Pada senyawa atau sampel kompleks lah gitu ya. Atau sampel kompleks. Jadi packed column itu dia itu kolom yang berisi ya. Jadi dia ada isinya. Nah, kemudian capillary column tuh kelebihannya apa? Ini mungkin aku bakal menjelaskan secara garis besar saja. Karena sampai sekarang pun aku masih mencari-cari untuk tiap jenis itu punya kelebihan apa. Capillary column, dia memiliki kolom yang lebih panjang. Panjang kolom yang sangat panjang ya. Panjang kolom yang sangat panjang, imbasnya apa? Imbasnya pemisahan komponen disinyalir lebih baik. Nah, karena dia lebih panjang tadi, sehingga pemisahan nantinya akan lebih baik. Lalu apalagi di sini? Dia lebih efisien, lebih efektif dan efisien dari packed column. Nah, dia lebih efektif dan lebih efisien dari packed column. Lalu apa kelemahannya? Kelemahan dari capillary column di sini, kalau kita lihat pada SCOT, ya, SCOT itu dia kan disupport oleh diatomaceous earth atau semacam padatan yang nantinya dia akan menyangga cairan yang berfungsi sebagai fase diam. Nah, masalahnya di sini adalah SCOT karena tadi disangga oleh padatan, dia rawan tailing. Nah, rawan tailing, apabila tidak diberikan silenizing agent. Karena nanti interaksi antara padatan dengan liquid phase, dengan apa ini namanya, dengan sampel, nanti itu akan menutupi wilayah-wilayahnya kolom atau SCOT ini, sehingga nanti menyebabkan adanya tailing. Tailing itu apa? Nah, mungkin barangkali lupa, tailing itu adalah apa ya istilahnya ya? Jadi tailing itu bisa dikatakan sebagai kalau misalkan kita punya 2 atau 3 pemisahan gitu ya, 3 komponen, itu akan terjadi pemisahan yang kurang sempurna. Pemisahan yang kurang sempurna. Nah, apa buktinya? Apa buktinya? Buktinya di sini adalah pada grafik ya yang seharusnya ada banyak komponen, bisa saja hanya sebagian. Hanya sebagian yang terpisah.
Nah, gitu. Jadi SCOT ini kalau misalkan dia tidak diberi silencing agent, maka dia akan rawan tailing. Nah, karena interaksi antara eh, fase cair atau fase diam cair itu tadi, kemudian fase sampel dengan diatomaceous earth tadi atau yang menyupport liquid tadi gitu. Nah, jadi kelemahannya mungkin salah satunya di ini. Mungkin untuk kelemahan yang lain mungkin teman-teman bisa explore lagi ya. Dan aku juga sampai sekarang juga masih explore untuk kelebihan dan kekurangannya gitu. Nah, jadi ini berkaitan dengan jenis kolom ya. WCOT itu dianggap paling efektif. Nah, kemudian kita lanjut ke nomor C. Oke, selain variasi kolom, GC juga dapat dibedakan berdasarkan pada detektor yang digunakan. Jelaskan yang saudara ketahui mengenai detektor pada GC ya. Nah, detektor pada GC. Mungkin aku akan menambahkan ini ke bagian parameter juga ya. Karena ini juga salah satu parameter dalam analisis jenis detektor ya. Nah, jenis detektor di sini ada dua tipe. Nah, ada dua tipe. Satu, detektor tipe 1 ya. Atau mungkin bisa kita sebut dengan concentration based detector. Nah, apa itu concentration based detector? Jadi concentration based konsentrasi ya, detektor yang dia itu responnya itu terhadap konsentrasi atau perubahan konsentrasi. Itu. Jadi dia respon terhadap konsentrasi gas. Nah, dia responnya terhadap konsentrasi gas. Jadi kalau misalkan ada perubahan konsentrasi gitu ya, nanti kalau misalkan ada perubahan konsentrasi itu dia akan merespon. Nah, tapi dia tidak respon terhadap flow rate. Jadi dia respon terhadap apa ini namanya konsentrasi gas, tapi dia tidak respon terhadap flow rate. Nah, karena itu dia lebih ke arah konsentrasi gasnya yang apa itu responnya. Nah, contohnya apa? Contohnya sendiri sebenarnya ada banyak ya. eh ini mungkin seingatku ya nanti aja lah aku tambahin contohnya ya. Sambil jalan sambil inget-inget. Nah, kemudian ada detektor tipe 2. Tipe 2 di sini adalah detektor yang kalau tadi concentration based detector, nah yang ini adalah flow rate detector. Ya, flow rate detector. Atau bisa juga mass flow rate detector. Detektor. Nah, kalau yang ini dia responnya terhadap laju alir gas. Laju alir gas, tapi dia tidak respon terhadap konsentrasinya. Nah, itu. Jenis-jenisnya contohnya apa saja? Kalau yang tipe 2 ini contohnya adalah FID atau flame ionization detector. Ada juga FPD. FPD itu apa? Flame photometric detector. Nah, untuk yang tipe 1 ini tadi contohnya apa? Contohnya TCD atau thermal conductivity detector.
detektor. Contoh lainnya adalah ECD, electron capture detector. Jadi ini adalah jenis-jenis detektor yang digunakan dalam GC dengan klasifikasinya berdasarkan apa yang direspon gitu. Kalau tipe 1 itu responnya terhadap konsentrasi, kalau tipe 2 responnya terhadap laju alir gas. Jadi ini menjawab untuk yang nomor C. Nah, jadi secara garis besar itu jawaban untuk nomor 4, A, B, dan C. Untuk setiap koreksi, feel free to inform me ya, by DM, atau barangkali ada yang ditanyakan, monggo. Mungkin ini untuk pembahasan nomor 4 ya. Kemudian kita lanjut ke pembahasan nomor lainnya. Semoga bermanfaat.